semuanya, selamat pagi. Kali ini kita ada di episode Love and Singlehood. Nah, di Love and Singlehood ini kita bakalan bahas tentang apa sih cinta itu, bagaimana kita bisa merasakan cinta, dan bagaimana kita bisa merasa galau, dan bagaimana kita menanggapi keduanya. Nah, untuk yang pertama, kita bakalan tanya-tanya nih ke salah satu mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2024, yaitu Kak Azahra Hanifah. Silahkan perkenalkan. Halo semuanya, jadi kenalin aku Azahra Hanifah, salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi angkatan 2024. Hai. Oke, pertanyaan yang pertama ini, kita sering kan dengar soal cinta-cintaan, tapi nggak banyak orang tahu apa sih sebenarnya cinta itu. Nah, ayo kita tanyakan ke Kak Azahra Hanifah, yang dimana dia adalah mahasiswa psikologi. Oke Kak, menurut Kak Hanifah sendiri, cinta itu apa sih Kak? Nah, jadi teman-teman, menurut aku sendiri cinta itu dimana kita tuh punya kondisi psikologis seperti yang kita melihat orang lain, kita ada rasa kayak wow, amazing, kayak itu ada stimulus tersendiri, stimulus yang spesial. Jadi cinta itu, ya menurut aku cinta bisa lebih dari satu orang ya, tapi ketika kita cinta sama orang lain itu ada perasaan tersendiri yang ingin membuat orang itu bahagia, dan dengan adanya cinta di situ kita tuh merasa nyaman sama orang itu, teman-teman. Oke, dari apa yang dijelaskan oleh Kak Hanifah, cinta itu terasa begitu indah ya teman-teman. Apalagi ketika kita merasa jatuh cinta, kita akan merasa dunia kita itu jadi lebih menarik dan lebih menyenangkan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih kira-kira Kak yang menjadi penyebab atau faktor kita itu jadi merasakan galau gitu? Nah, buat teman-teman yang sering galau nih, kalian tahu nggak sih faktornya apa? Sebagai anak psikologi sendiri, menurut aku faktornya adalah di mana kita berpikir bahwa dengan kita jatuh cinta sama seorang, itu pengen memiliki orang tersebut, tapi kita nggak bisa. Nah, di saat kita ngerasa nggak bisa ini, muncullah faktor-faktor seperti galau. Aduh, aku apa kurang cukup ya buat mereka? Apa aku kayak gini? Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kalian ngerasain juga gak seperti apa yang dijelaskan oleh Kak Hanifah? Jadi, setelah kita tahu berbagai faktor yang menyebabkan kita galau, mungkin kita bisa mencegah hal tersebut. Oke, yang terakhir kita akan bahas soal bagaimana cara kita menanggapi keduanya, yaitu jatuh cinta dan juga rasa galau. Oke Kak Hanifah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira gimana cara Kak Hanifah menanggapi kedua hal tersebut? Oke teman-teman, karena sebenarnya galau tadi bisa membuat kita stres dan depresi, jadi di sini kita bisa mengatasi dengan berpikir bahwa kita itu nggak seharusnya memiliki orang lain dan nggak seharusnya memberikan melulu soal cinta. Jadi di sini kita bisa berpikir bahwa cinta itu nggak harus kita miliki. Nah, kalau teman-teman udah galau banget nih misalnya, bisa deh konsul, tapi harus dengan profesional ya teman-teman, kayak nggak boleh sembarangan gini-gini, atau enggak mungkin cerita sama temennya dulu gitu, jadi bisa kasih solusi ke teman-teman. Biasanya sih disaranin buat nggak terlalu memikirkan hal tersebut, karena itu juga bakal ngefek ke aspek psikologis kita. Jadi teman-teman, kalau jatuh cinta jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan ya. Oke, sekian podcast kita kali ini, dan part selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita lagi. Jadi see you. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita part 2. Kali ini aku lagi bareng mahasiswa UMN Psikologi semester 1, yaitu Kak Hilda. Boleh kenalan dulu Kak? Oke, hai teman-teman, nama aku Hilda, aku dari Fakultas Psikologi, yang saat ini kita sama-sama sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, saya hai dong Kak Hilda. Halo Kak Hilda. Jadi teman-teman, di sini kita bakal melanjut dari part 1 kita, yaitu membahas tentang love and singlehood tadi. Di sini kita akan ngebahas nih, kan tadi kalau kita misalnya galau atau stres gara-gara galau tadi, kita pasti timbul rasa kecewa. Nah, gimana sih Kak Hilda supaya kita nggak kecewa gitu? Oke, sebelumnya kalian udah tahu kan apa itu cinta, bagaimana kita merasakan galau, dan bagaimana cara kita menanggapi keduanya dari Kak Hanifah. Dan kali ini aku bakalan jelasin gimana cara kita meminimalisir adanya kecewa. Baik, ketika kita jatuh cinta teman-teman, kita pasti mulai membayangkan beberapa hal seperti halu, kemudian bermimpi untuk melakukan hal bersama dengan dia gitu. Nah, hal tersebut itulah yang memperbesar kekecewaan kita. Karena apa? Karena kita terlalu berharap
yang besar, padahal hal tersebut belum tentu terjadi. Jadi ketika kita sudah mulai merasakan cinta, akan lebih baik kita dapat mengontrol diri, mengontrol emosi kita, meregulasi emosi, agar kita tidak terlalu terbawa suasana dengan halu yang ada di pikiran kita. Ketika kita terlalu senang dengan apa yang kita bayangkan, namun ketika kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita akan merasa kecewa. Hal tersebut yang membuat kita semakin jatuh dalam jurang kegalauan. Jadi itu menurut saya, dan akan saya kembalikan ke Kak Anissa. Oke. Nah, karena kita udah dengan jawaban dari pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu solusi dan bagaimana sih cara kita agar jatuh cinta secara sehat, Kak Hilda? Oke, baik. Untuk kata sehat tidak hanya berlaku untuk tubuh ya teman-teman. Untuk jatuh cinta juga ada definisi cinta sehat. Jadi bagaimana agar kita membangun adanya cinta yang sehat? Yang pertama, kita harus dapat mengendalikan diri. Karena ketika kita cinta dan sangat-sangat cinta tapi kita tidak dapat mengendalikan diri, cinta tersebut akan berubah menjadi obsesi. Kalian tahu kan bahwa orang yang obsesi itu tidak baik untuk orang lain, dan orang lain yang kita sukai akan merasa terganggu dengan keberadaan kita karena kita terlalu obsesi sama dia. Jadi penting untuk kita meregulasi emosi kita, bagaimana kita bersikap dengan dia, bagaimana kita melakukan pendekatan. Itu nggak hanya cuma stalking, tapi kita bisa dengan memperluas lingkungan kita gitu, atau mengasah bakat kita agar kita bisa memikat perhatian dia lewat prestasi kita. Nah, untuk hal tersebut saya juga akan tanyakan kembali kepada Kak Hanifah, kira-kira apa sih caranya, gimana sih caranya agar kita membangun cinta yang sehat menurut Kak Hanifah? Oke, sebenarnya jawaban aku gak beda jauh dari Kak Hilda. Tadi kalau kita obsesi, kita bisa merugikan orang lain. Nah, merugikan orang lain kita bisa merugikan mental kita sendiri maupun mental orang lain. Jadi kita bisa tadi mengumpulkan achievement, mengembangkan diri dan menarik perhatian orang yang kita suka tersebut. Kita cari apa sih yang dia suka dan kita juga bisa mengembangkan diri kita di hal tersebut. Jadi kita improving sehingga kita bisa mencapai superior dan aktualisasi diri nih teman-teman, gitu. Oke, sekian podcast dari kita. Semoga Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.